Bab 2997. Tidak boleh disinggung. Kembangkan akademi. Mileye sekarang ingin mengembangkan akademi dan mendirikan ketertiban sendiri. Setelah melihat pertarungan master yang kuat di alam ketertiban, dia sangat mendambakannya. Alam ketertiban. Inilah master tak tertandingi yang sebenarnya. Gun berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu ingin menegakkan ketertiban di alam semesta 4 dimensi? Mileye menganggukkan kepala, iya. Gun berpikir sejenak lalu berkata, bisa sih. Mile tersenyum dan berkata, aku butuh banyak bantuan dari Nona Gun dan Nona Alana. Gun tertawa dan berkata, kami semua adalah ahli perkakas, kamu cukup memberitahu kami apa yang kamu ingin kami lakukan. Mileye tersenyum dan berkata, aku tidak akan segan. 1 jam kemudian, Mile membawa mereka berdua ke kerajaan Kaisar Vitalitas. Saat ini, dengan bantuan dunia klan Yuan, Akademi Guanxuan dunia klan Yuan telah dibangun. Luasnya ribuan mil dan memiliki total 1008 istana. Saat dia melihat skala akademi ini, Mileye tercengang. Anyo berdiri di pintu masuk akademi dengan hormat, dan di sampingnya ada Ezra Yuan. Ezra tersenyum simpul dan berkata, Tuan Muda Ye, apakah kamu puas? Mileye menganggukkan kepala, bagus sekali. Ezra menganggukkan kepala, aku punya ide, Tuan Muda Ye dapat mendengarkannya. Untuk merekrut talenta, Kerajaan Kaisar Vitalitas aku telah mengadakan ujian kekaisaran. Pada masa depan, Kerajaan Kaisar Vitalitas aku dapat bekerja sama dengan akademi. Di akademi, mereka yang telah menyelesaikan studinya dan ingin menjadi pejabat dapat memasuki Kerajaan Kaisar Vitalitas aku. Tentu saja, Kerajaan Kaisar Vitalitas juga akan memasuki banyak siswa berprestasi ke akademi setiap tahun. Mileye berpikir sejenak lalu berkata, oke. Ezra tertegun, lalu berkata, benarkah? Mile menganggukkan kepala dan berkata sambil tersenyum, iya. Belajar itu bermanfaat, inilah tujuannya. Hanya dengan cara inilah lebih banyak anak-anak dari keluarga miskin dapat sekolah, karena ada jalan keluarnya melalui belajar. Tidak semua orang belajar untuk tujuan pengembangan diri, tetapi lebih banyak orang ingin sukses. Oleh karena itu, kerjasama dengan Kerajaan Kaisar Vitalitas dapat memungkinkan lebih banyak anak dari keluarga miskin untuk bergabung. Mileye tiba-tiba berkata, jumlah peserta yang disediakan oleh Kerajaan Kaisar Vitalitas setiap tahun tidak boleh terlalu banyak. Selebihnya, akademi aku akan memilihnya sendiri di dunia klan Yuan. Akademi aku memilih siswa, Kerajaan Kaisar Vitalitas tidak boleh hentikan. Ezra segera menganggukkan kepala, tentu saja. Mileye tersenyum dan berkata, jangan khawatir, akademi aku tidak memiliki niat untuk hegemoni. Kami juga tidak akan mengesampingkan Kerajaan Kaisar Vitalitas kamu. Kami dan Kerajaan Kaisar Vitalitas adalah hubungan kerja sama. Tentu saja, suatu hari nanti, mungkin akan ada pertarungan antara akademi dan Kerajaan Kaisar Vitalitas, tapi itu masalah masa depan. Serahkan pada generasi mendatang untuk menyelesaikannya. Dia mengetahui dengan jelas bahwa suatu hari, mungkin ada konflik antara Kerajaan Kaisar Vitalitas dan akademi. Bagaimanapun, satu gunung tidak bisa mentolerir 2 harimau. Tapi itu adalah masalah masa depan. Ezra juga menganggukkan kepala, tidak ada yang bisa menjamin masa depan itu seperti apa. Tentu saja, dunia klan Yuan saat ini akan menghormati akademi. Karena Mileye masih berada di sini. Mileye menatap Anyo, bagaimana perkembangan masalah merekrut talenta. Anyo menganggukkan kepala, telah merekrut beberapa mentor, hanya dari lembaga seni bela diri. Alangkah lebih baik jika ada master dari alam ketertiban untuk mengambil alih.
Mileye tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Aku menemukan seseorang untukmu." Sambil mengatakan begitu, dia berbalik dan menatap Alana. "Nona Alana, pengurusan lembaga seni bela diri ini serahkan padamu sementara, tidak masalah kan?" Alana menganggukkan kepala, "Tidak masalah." Mileye tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, tidak ada masalah besar lagi." Nyatanya, kini dia menyadari bahwa ternyata mendirikan sebuah akademi tidak sulit baginya. Dalam segi keuangan, dia memilikinya. Dalam segi tenaga manusia, dia juga memilikinya. Seolah-olah teringat sesuatu, Mileye tiba-tiba berkata, "Nona Alana, tempat ini serahkan padamu. Selain itu, aku perlu membuka akademi di beberapa wilayah lain di alam semesta 4 dimensi. Jika Anyo pergi sendiri, mungkin tidak akan berhasil. Jadi," Alana menganggukkan kepala, "aku akan pergi bersamanya." Mile menganggukkan kepala, "Baguslah kalau begitu." Setelah mengatakan itu, dia menoleh dan melihat ke arah Gun. "Nona Gu, ikuti aku saja." Gun tersenyum dan berkata, "Mau kemana?" Mileye tersenyum dan berkata, "Ketemu adikku yang satunya lagi." Gun tertegun, lalu bertanya, "Kamu punya berapa adik?" Mile berpikir sejenak lalu berkata, 6 atau 7. Ekspresi Gun menjadi murung, apakah mereka semua sangat mahir bertarung? Mileye menganggukkan kepala, "Iya." Ekspresi Gun tertegun. Mileye tertawa dan berkata, "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Gun terdiam beberapa saat, lalu menyusulnya. Di suatu tempat di langit berbintang, penguasa tiada batas berjalan perlahan bersama Robin dan Senming. Robin berkata, "Penguasa tiada batas, apakah kita akan meninggalkan alam semesta 4 dimensi?" Penguasa tiada batas menganggukkan kepala. Robin ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Mengapa kamu tidak menetap lebih lama lagi?" Penguasa tiada batas berkata dengan cuek, "Sekarang alam semesta 4 dimensi adalah wilayah Raja Pengandal Dukungan. Untuk apa menetap lebih lama?" Robin melirik penguasa tiada batas dan tidak berkata apa-apa. Dia akhirnya mengerti. Penguasa tiada batas sedang menjauhi Raja Pengandal Dukungan, namun tampaknya tidak berhasil. Senming tiba-tiba berkata, "Penguasa tiada batas, kita sekarang berada di alam semesta 4 dimensi. Apakah berbahaya jika pergi ke alam semesta luar?" Penguasa tiada batas berpikir sejenak, lalu berkata, "Kalian yang berbahaya, bukan aku, terima kasih." Senming. Penguasa tiada batas berkata lagi, "Tentu saja, jika kalian mengikuti aku, tidak mungkin berbahaya." Robin melirik penguasa tiada batas dan berkata, "Ikut penguasa tiada batas sangat aman." Penguasa tiada batas tertawa terbahak-bahak. Senming tiba-tiba berkata, "Alam semesta apa yang berada di luar alam semesta 4 dimensi?" Robin pun menatap penguasa tiada batas, dan penguasa tiada batas berkata dengan pelan, "Alam semesta 5 dimensi." Sialan. Robin langsung meledak. Penguasa tiada batas tertawa terbahak-bahak, bercanda. Di luar alam semesta 4 dimensi, ada dunia surga keos, tempat yang relatif kacau, luar biasa kacau. Robin sedikit mengernyit, apakah majikan pena kebenaran agung tidak peduli? Majikan pena kebenaran agung berkata dengan suara yang pelan, "Peduli. Tapi tahukah kamu, tempat ini telah mati aturan hukum Tiandao. Apalagi mati dengan tidak jelas." Robin berkata dengan suara yang dalam, "Apakah ada yang berani menantang majikan pena kebenaran agung?" Robin menghela nafas dengan suara pelan, "Tentu saja mereka tidak berani menantang secara terang-terangan, tapi mereka bisa memainkan trik kotor. Apalagi majikan pena kebenaran agung tidak mungkin selalu menetap di tempat ini." Robin berkata dengan pelan,
sepertinya majikan pena kebenaran agung juga tidak sebaik itu. Penguasa tiada batas menatap Robin, berani sekali kamu berkata seperti itu. Robin tersenyum sinis. Penguasa tiada batas menggelengkan kepalanya, bukan dia tidak hebat, tapi dia mesti urus terlalu banyak hal. Jangankan dia, bahkan wanita bergaun polos datang juga tidak bisa melakukan apa-apa. Karena mengelola alam semesta berbeda dengan menghancurkan alam semesta. Menghancurkan alam semesta hanyalah masalah satu pedang, tetapi mengelola seluruh alam semesta. Saat mengatakan itu, dia menggelengkan kepala lagi, terlalu merepotkan. Robin berkata dengan suara yang dalam, benar. Penguasa tiada batas menatap ke langit berbintang di kejauhan dan berkata dengan lembut, sebenarnya dia juga tidak mudah. Tanpa dia, dunia akan semakin kacau. Sangat kacau hingga tak terbayangkan. Dan dia hampir bermusuhan dengan kultivator seluruh dunia. Jika kamu ingin orang lain mematuhi ketertibanmu, maka kamu harus mengalahkan lawan terlebih dahulu. Robin tiba-tiba berkata, apakah kamu tidak ingin membantunya? Penguasa tiada batas berkata dengan lembut, tolong apaan? Memangnya dia lelah atau tidak itu berkaitan denganku? Robin. Dalam waktu sekejap, mereka bertiga tiba di perbatasan. Tak jauh di depan ketiga orang itu terdapat sebuah prasasti batu raksasa. Di atas prasasti batu itu terdapat 3 suku kata besar, dunia, surga, keos. Penguasa tiada batas berkata dengan pelan, kami telah tiba. Sambil berkata demikian, ketiga orang itu melintasi perbatasan. Sesaat setelah melintasi perbatasan, muncullah seorang lelaki paruh baya di depan ketiga orang itu. Pria paruh baya itu membawa pedang panjang dan ekspresinya tampak datar, dari alam semesta 4 dimensi. Penguasa tiada batas menganggukkan kepala, iya. Pria paruh baya itu menatap penguasa tiada batas, lalu menggelengkan kepala, berbalik dan pergi. Penguasa tiada batas mengernyit, tunggu. Pria paruh baya itu menoleh ke arah penguasa tiada batas, ada apa? Penguasa tiada batas berkata, apakah kamu sedang menunggu orang? Pria paruh baya itu menganggukkan kepala. Penguasa tiada batas menatap pria paruh baya itu, tunggu siapa? Pria paruh baya itu menggelengkan kepala, itu tidak ada hubungannya denganmu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Penguasa tiada batas tiba-tiba berkata, apakah pria bernama Mileye? Pria paruh baya itu tertegun, dia berbalik dan menatap ke arah penguasa tiada batas dan tertegun, kenapa kamu tahu? Ketika mendengar hal itu, wajah penguasa tiada batas tiba-tiba menjadi murung. Robin dan Shen Ming yang berada di sampingnya saling menatap, mata keduanya tampak kaget. Menunggu Mileye. Penguasa tiada batas berpikir sejenak, lalu berkata, sementara dia tidak akan datang ke sini, kamu tidak perlu menunggu lagi. Pria paruh baya itu sedikit mengernyit, apa maksudmu? Penguasa tiada batas tidak mengatakan apa-apa lagi, lalu berbalik dan pergi bersama Robin dan lainnya. Pria paruh baya itu melirik ke arah penguasa tiada batas dan tidak mengatakan apa-apa. Orang yang berada di depannya memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Di kejauhan, Robin bertanya kepada penguasa tiada batas, penguasa tiada batas, bagaimana kamu tahu dia sedang menunggu Tuan Muda Ye? Dan siapakah dia? Penguasa tiada batas berkata dengan cuek, untuk pertanyaan pertama, aku pakai tebak. Untuk pertanyaan kedua, aku tidak tahu. Robin berkata dengan suara yang dalam, tebak. Penguasa tiada batas menganggukkan kepala. Ekspresi Robin tiba-tiba berubah menjadi aneh. Penguasa tiada batas tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke langit. Detik berikutnya, dia berkata dengan suara yang dalam, tidak ada Tiandao di sini. Tidak ada Tiandao. Shen Ming dan Robin saling menatap.
Robin hendak berbicara, tetapi penguasa tiada batas berkata lagi, Tiandao pasti terbunuh lagi. Saat berbicara, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Sekilas ini, dia langsung melihat bagian terdalam dari langit berbintang. Seketika itu, dia melihat sebuah bayangan buram di puncak gunung di suatu tempat. Pada saat ini, bayangan yang buram itu tiba-tiba berbalik dan menebas dengan sebuah pedang. Puff! Langit berbintang yang tak berujung terbelah secara langsung, dan cahaya pedang Tao langsung menyambar di depan penguasa tiada batas. Mata penguasa tiada batas sedikit menyipit, dia maju selangkah dan meninju dengan tangan kanannya. Dengan satu pukulan, langit berbintang tak berujung di lokasi mendidih dan terbakar. Satu pukulan, ribuan cara. Ledakan. Saat ledakan terdengar, di bawah tatapan takjub Senning dan Robin, penguasa tiada batas mundur ribuan kaki jauhnya. Ketika melihat pemandangan ini, ekspresi kedua orang itu tiba-tiba menjadi sangat serius. Penguasa tiada batas ternyata mundur. Keduanya sangat terkejut pada saat ini. Di sepanjang jalan, penguasa tiada batas nyaris tak terkalahkan. Setelah penguasa tiada batas berhenti, dia melirik ke arah tinju dirinya. Terdapat bekas pedang yang dalam di tinjunya. Setelah terdiam beberapa saat, dia mendongak dan melihat ke kejauhan. Di bagian terdalam dari langit berbintang, bayangan ilusi itu berangsur-angsur mengeras. Dia mengenakan gaun hitam dan memegang pedang panjang. Dia menatap dingin ke arah penguasa tiada batas, lalu menoleh ke kanan. Mulai hari ini, dunia surga keos berada di bawah kendali sekte Xuanqing aku. Mereka yang menuruti aku akan hidup makmur, dan mereka yang tidak menuruti aku akan musnah. Mereka yang tidak puas bisa datang untuk balas dendam. Aku sedang khawatir tidak ada orang yang bisa dibunuh. Seluruh dunia surga keos tampak sunyi. Di sekitar wanita bergaun hitam itu terdapat belasan kepala berlumuran darah, salah satunya milik Tiandao yang baru saja datang baru-baru ini. Dan sisanya adalah raksasa super dunia surga keos. Penguasa-penguasa tiada batas yang berada di samping tiba-tiba berkata, ayo pergi. Pergi ke peta berikutnya. Tidak boleh menyinggung orang ini. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Bersambung.